Gubernur Kalimantan Timur mau beli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Walau katanya sekarang udah dikembaliin gara-gara viral. Coba kalau nggak viral nggak dikembaliin tuh kayaknya ya. Alasannya apa? Alasannya jaga marwah Kaltim. Katanya Kalimantan Timur itu penyangga IKN, banyak tamu global. Jadi kepala daerahnya harus punya mobil representatif, yaitu Range Rover Autobiography. Anjay. Tapi tunggu dulu. Kalau mau bicara marwah, coba kita lihat dulu website resmi Pemprov Kaltim. Hari ini gue bakal review jujur website pemerintah provinsi yang katanya mau jaga marwah ini. Apa yang bagus, apa yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting apakah marwah Kaltim ada di mobilnya atau di website pelayanannya. Sebelum lanjut, disclaimer dulu. Semua data dalam video ini berasal dari dokumen publik. LHKPN dari website resmi KPK yang bisa diakses siapa aja, pernyataan resmi pejabat yang dikutip media nasional, dan kondisi website yang bisa lu verifikasi sendiri. Ini adalah review jurnalistik untuk kepentingan publik, bukan untuk menyerang pribadi siapapun, tapi untuk mendorong perbaikan pelayanan digital pemerintah. Gue nggak mau kena masalah di video ini. Buat teman-teman yang belum ngikutin, mungkin lagi sibuk ya. Gua rekap dulu kontroversinya berdasarkan pemberitaan media. Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur sejak 20 Februari 2025, lahir di Balikpapan 7 Desember 1981. Sebelumnya dia adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2019 sampai 2024, sekaligus Ketua DPD Golkar Kaltim. Yang lagi diberitakan rencana pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar. 8,5 miliar untuk satu mobil ya. Menurut pemberitaan kemungkinan besar adalah Range Rover Autobiography atau sekelasnya. Pembelaan beliau yang dikutip media ini sesuai Permendagri nomor 7 tahun 2006 yang mengatur kapasitas mesin maksimal 3000 cc. Tapi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan klarifikasi. Peraturan itu hanya mengatur kapasitas mesin, bukan harganya. Beliau menyarankan gubernur untuk meninjau ulang. Yang akhirnya juga sekarang banyak diberita kalau mobilnya itu akhirnya dikembalikan atau tidak jadi dipesan, atau gua nggak ngerti lah. Intinya setelah viral itu dia nggak jadi beli mobil itu atau mobilnya dikembalikan. Sebagai konteks, ini data publik dari website resmi KPK. LHKPN yang dilaporkan tanggal 20 Maret 2025 menunjukkan total harta Rudi Masud adalah 166 miliar. Banyak ya. Breakdownnya menurut laporan tersebut, tanah dan bangunan 26,5 miliar, kendaraan pribadi yang terdaftar Honda CR-V 2010, Honda Freed 2008, Suzuki X-Over 2007, total nilainya 250 juta. Agak aneh ya. Data ini publik dan bisa diakses siapa saja di website LHKPN KPK. Masyarakat tentu punya pertanyaan dan perspektif masing-masing soal prioritas anggarannya. Kemudian di tengah pemberitaan ini, istri gubernur juga menjadi topik di media sosial. Berdasarkan profil publik, Syarifah Suraidah Abidien Harum adalah anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dari Komisi 6, Ketua Tim Penggerak PKK Kaltim, dan Ketua Dekranasda Kaltim. Media nasional memberitakan bahwa penampilannya saat menghadiri bazar PKK menjadi viral. Beberapa media menyebutnya gaya nyentrik atau glamor atau seperti noni-noni Belanda. Reaksi netizen beragam, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Itu hak masing-masing orang untuk berpendapat. Tapi fokus video ini bukan soal fashion atau gaya hidup pribadi. Gua nggak mau komentarin gaya berpakaian seseorang, walaupun jelas ada ketimpangan di sana. Fokus kita hari ini adalah review website. Jadi mari kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke review websitenya. Gue mau fair, gue akan bilang yang bagus dulu, baru yang perlu diperbaiki nantinya. Pertama teman-teman, desain homepage modern dan clean. Tagline-nya semua dalam genggaman. Bagus, menunjukkan awareness digital. Ada search function teman-teman, ada quick access menu. Pokoknya kalau kita buka homepage-nya, websitenya Kaltim Prof ini bagus. Gue review ini fair ya. Kalau bagus gue bilang bagus. Yang kedua teman-teman, navigasinya lengkap. Ada profil, pemerintahan, media center, layanan, ekonomi, PPID, wisata, dokumentasi. Struktur menunya terorganisir dengan baik. Dan ketiga, kalau kita lihat teman-teman section beritanya, section berita ini aktif dan update. Berita terakhir aja gua shoot ini tanggal 2 Maret. Berita terakhir tuh 1 Maret 2026. Jadi dia maintain dan isi website ini beneran. Bahkan ada tab terkini dan ada tab populer yang dihitung berdasarkan view dan waktu yang diposting. Ini bagus banget buat SEO dan engagement. Yang keempat, website ini juga berpikir tentang pariwisata Kalimantan Timur, which is bagus banget. Walaupun tampilannya kurang maksimal, nanti kita bahas ya. Dan banyak sekali wisata-wisata Kalimantan Timur yang dicantumkan di sini. Dan ini good menurut gua. Yang kelima, teman-teman, ini yang paling keren menurut gue di website ini ya. Ini banyak pemerintah daerah yang lain nggak punya. Ada integrasi peta hotel yang interaktif. Kita bisa lihat teman-teman nih, lihat Hotel Bumi Senior di mana.
langsung ganti mapnya. Hotel Mesra, Swiss Bell Hotel kalau kita mau nginep di Swiss Bell, terus langsung ke peta, langsung ke Google Map. Ini good banget. Gua kalau bagus bilang bagus loh, kalau jelek gua bilang jelek karena gua fair di sini. Yang selanjutnya adalah section layanan publik yang terintegrasi, teman-teman. Gua nggak tahu seberapa terintegrasinya ini, cuman memang dari segi UI UX bener-bener harus diimprove ini websitenya Kaltim ya teman-teman. Tapi menurut gua ini adalah hal yang bagus di mana dia menunjukkan sistem-sistem dari Kalimantan Timur yang terintegrasi. Jadi masyarakat juga bisa lihat teman-teman. So far dari segi struktur dan fitur website ini sebenarnya nggak jelek. Bahkan menurut gua di atas rata-rata website pemerintah daerah lain yang pernah gua review. Tapi teman-teman tetap ada beberapa hal yang menurut gue perlu diperbaiki ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat homepage-nya bagus, kita nggak usah munafik ini bagus. Tapi kalau kita scroll ke bawah, teman-teman, UI-nya mulai berantakan, UI UX-nya mulai nggak dipikirin. Gue nggak ngerti apakah cerminannya doang dibuat bagus, di awal dibuat bagus, kalau di scroll jadi berantakan. Dan ini akan semakin kerasa ketika kita ke bawah. Ini nggak nyambung banget. Terus Discover Kalimantan Timur, walaupun fiturnya bagus, tapi UI UX-nya ini harusnya diimprove lagi. Nah, Stay in Kaltim ini menurut gue bagus. Secara UI UX juga interaktif, keren, dan nggak beratin websitenya. Tapi kalau kita klik ke bawah, buset dah ini UI UX-nya anak SMK ini yang buat. Ini sayang banget website bagus bisa begini. Dan kalau memang ada anggarannya daripada buat beli mobil, mending buat improve UI UX-nya nih. Bisa jadi website yang keren banget dan bisa jadi contoh daerah-daerah lain gimana sih buat website yang oke. Jadi nggak cuma berhenti di homepage-nya aja ini, karena homepage-nya udah keren banget menurut gua. Dan yang paling parah, website ini tuh banyak banget broken links ya teman-teman ya. Di menu ekonomi ada daftar BUMD Kalimantan Timur. Coba kita lihat ya. Misalkan kita buka apa? Coba kita buka PT Ketenagalistrikan Kaltim 404, menu belum tersedia. Kenapa ditulis di navigation kalau menunya belum tersedia? Kita coba lagi PT Agro Kaltim Utama 404 lagi, page-nya belum tersedia. Kita coba lagi yang lain. PD Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera 404 lagi, menu belum tersedia. Dan ini bukan link yang tersembunyi yang ke dalam banget navigation, enggak. Ini ada di menu utama yang bisa diakses sama pengunjung. Kemudian temuan gue yang selanjutnya yang paling kocak, copyright di footernya masih tertulis 2024 dong, padahal sekarang 2026. Susahnya apa ganti ini? Detail kecil tapi gampang diperbaiki. Kalau beritanya aja diupdate, kenapa footernya nggak pernah diupdate? Kenapa nggak pernah dilihat? Oke, lanjut teman-teman. Ada layanan masyarakat pengaduan SP4N lapor, coba. Oke, connect ke website yang lain. Oke lah, ada platform lain untuk masyarakat bisa lapor. Terus misalkan kita ke yang lain lagi, pengaduan inspektorat, oke jalan. Pengaduan Saber Pungli nggak ketemu. Nah kayak gini-gini harusnya dibersihin teman-teman. Dan ini nggak susah kok. Mungkin yang jadi adminnya website Kaltim Prof dibersihin aja yang 404. Gue juga nemu lagi nih, misalkan PPID ya. Kita buka, dia akan ngarah ke website lain. Dan websitenya ini agak lama dan nggak bisa diakses pada ujungnya. Nah kayak gini-gini dibenerin aja atau di remove aja linknya sekalian. Jadi website yang proper. Jadi tadi ada beberapa ya perbaikan-perbaikan ya teman-teman buat website Kaltim Prof ini. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT dan web development, gue bisa bilang memperbaiki semua temuan tadi itu relatif mudah dan tidak mahal. Ngefix broken link secara teknis itu kerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Ngelengkapin halaman yang nggak lengkap kayak tadi, benerin UI UX itu nggak sulit juga, itu gampang. Ngupdate copyright yang masih 2024 itu hitungan menit, hitungan detik jadi. Menurut gue website ini bukan masalah budget besar. Ini soal prioritas dan attention to detail dalam maintenance website. Website pemerintah adalah wajah digital sebuah daerah. Di era digital seperti sekarang, banyak orang pertama kali mengenal suatu daerah itu lewat website resminya. Jadi menurut gua, maintenance website yang baik itu investasi yang sangat worth it untuk citra daerah daripada memberi mobil yang mahal 8,5 miliar. Teman-teman, gua nggak cuman mau kritik tanpa solusi. Ini rekomendasi perbaikan yang bisa dipertimbangkan sama Pemprov Kaltim dari gua. Yang pertama, audit semua link secara berkala. Kalian bisa pakai tools seperti Screaming Frog atau Google Search Console yang gratis. Identifikasi broken links dan perbaiki. Ini basic quality control website. Yang kedua, lengkapin halaman yang gak jelas tadi, yang isinya dikit-dikit. Nambahin foto yang proper. UI UX-nya didesain lagi lebih baik. Mobile friendly. Visi misi, program prioritas, track record. Udah ada sih, tapi kayaknya gak kelihatan banget. Ini ngebantu masyarakat buat mengenal pemimpinnya itu siapa dan mau ngapain aja nantinya. Yang ketiga, aktifkan atau update informasi BUMD. Kalau perusahaannya belum punya website sendiri, masa nggak punya website? Minimal sediakan informasi dasar, alamat, kontak, bidang usahanya apa di BUMD itu.
Tapi nggak mungkin lah nggak punya website, buat dong websitenya. Yang keempat, buat sistem monitoring website. Setup automated alerts kalau ada halaman error. Preventif lebih baik daripada reaktif. Yang kelima, update konten secara berkala. Ini udah dilakukan di berita. Good. Copyrightnya belum. Data statistik tadi gue belum lihat. Dan semuanya ini harus current, data terbaru. Nah ini masalah kredibilitas nih kalau kayak gini nih. Teman-teman, gue ingin tekankan sekali lagi, ini bukan video untuk menyerang siapapun. Gubernur Rudi Masud memang baru sebentar menjabat, masih banyak waktu untuk membuktikan kinerja. Dan website Kaltim ini bukan website yang buruk teman-teman, banyak yang bagus, strukturnya oke, layanan publiknya terintegrasi, section wisatanya good. Tadi ada maps yang konek-konekin hotel. This is very good. Di atas rata-rata website pemerintah yang daerah lain lah. Yang gue sampaikan hari ini adalah temuan dan rekomendasi berdasarkan review langsung ke websitenya tadi nih. Mudah-mudahan bisa jadi masukan yang konstruktif buat pemerintah Kalimantan Timur. Karena pada akhirnya website pemerintah yang berfungsi dengan baik itu bentuk pelayanan ke masyarakat. Dan pelayanan yang baik itu yang sebenarnya membangun marwah sebuah daerah. Marwah itu bukan di mobil, marwah itu di pelayanannya, marwah itu di fasilitasnya, marwah itu di infrastrukturnya. Kalau kalian setuju pemerintah daerah perlu memperhatikan pelayanan digitalnya, boleh share video ini. Bukan buat ngejelekin, bukan buat ngebash, tapi buat mendorong perbaikan. Kritik yang membangun itu bentuk kepedulian. Gua David Alfa Sunarna, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang. Thank you.